Waktu kakak masih SD, pasti suka gambar sawah dan pegunungan toh? Kalau di kampung saya, itu semua bukan sekedar gambar. Kakak lihat saja sendiri. Pemandangan indah, sawahnya yang subur, semuanya nyata. Inilah kampung saya, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Manggarai terkenal sejak adanya penemuan fosil manusia kerdil atau Homo floresiensis. Nanti saya ajak kakak mampir ke situs tempat ditemukannya fosil manusia kerdil ini. Sekarang, kenalkan dulu. Saya Ignatius Jaka Sukaria. Biar akrab, panggil Igen saja. Sudah pasti asli dari Manggarai. Sekarang saya aktif di bidang sosial. Terjun ke dusun-dusun sudah jadi pekerjaan saya sehari-hari buat survei kehidupan warga. Sekarang saya sedang di kampung Rampasasa. Di sini jangan lupa permisi dulu sama ketua adat. Sama macam kita kalau mau bertamu kah, harus izin sama yang punya rumah. Di rumah adat ini, setiap tamu disambut. Ada ketua adat dan beberapa masyarakat Rampasasa. Terima kasih banyak kita. Ayah lorong kapu kita kami tidak maiho dan rumah. Jadi madam ya gua sekai itu. Banyak orang luar kira kampung Rampasasa ini kampung orang kerdil. Fosil Homo floresiensis memang ditemukan di gua yang ada di dusun Rampasasa. Di dusun Rampasasa juga ada warga yang bertubuh pendek, tapi tidak semua. Makanya orang-orang di luar suka kaitkan mereka dengan penemuan fosil Homo floresiensis yang bertubuh kerdil. Hasil tanggung, mau koledor tanggung Dari sekitar 420 orang di desa ini, ada sekitar 20-an yang berbadan pendek. Kata mereka, badan pendek itu faktor keturunan. Leluhur mereka dulu badannya juga pendek-pendek. Tapi itu dulu. Kalau sekarang sudah banyak yang menikah dengan orang di luar kampung. Jadi banyak sudah yang badannya tinggi-tinggi. Ini saya kenalkan Pak Rafael dan Pak Frans Opina. Mereka termasuk yang berbadan pendek di kini kampung. Tinggi badan mereka yang disebut pendek ini 140 hingga 150 cm. Karena tubuh mereka yang pendek ini, banyak peneliti datang kemari. Peneliti dari luar negeri pernah ambil sampel tubuh mereka seperti darah untuk diuji apakah mereka keturunan Homo floresiensis. Hasil penelitian, tidak ada kaitan antara masyarakat Rampasasa bertubuh pendek dengan Homo floresiensis yang terkenal itu. Namun, masyarakat bertubuh pendek di Rampasasa tetap berkeyakinan bahwa mereka keturunan Homo floresiensis. Sebagian besar orang Rampasasa ini hidup dari berkebun.
Yang jadi andalannya di sini ya kopi. Kopi di sini namanya kopi tuang. Dalam bahasa Manggarai, tuang itu artinya tuan. Waktu zaman kolonial Belanda, kopi ini dibawa sama misionaris. Karena orang kami sebut mereka tuang, makanya kopi yang mereka bawa dinamakan kopi tuang. Kopi ini juga tumpuan masyarakat sini buat cari uang. Tapi tetap yang penting bisa buat minum dulu. Sisanya baru dijual ke pasar. Soalnya mereka tidak cuma suka tanam, tapi suka juga minumnya. Mereka maniak sekali sama kopi. Katanya tidak segar badan kalau tidak minum kopi. Saking sukanya, sehari bisa sampai 4 kali minum kopi. Makanya setiap keluarga di sini pasti punya pohon kopi, biar bisa olah sendiri. Kalau bertamu juga pasti disuguhkan kopi. Jadi kalau bertamu ke 10 rumah, bisa 10 gelas saya minum kopi. Kopi ini bukti suburnya tanah kami. Apa yang ditanam, ya pasti bagus hasilnya. Kampung Rampasasa punya situs arkeolog penting di dunia. Namanya situs Liang Bua. Dalam bahasa Manggarai, Liang Bua itu artinya gua yang sejuk. Benar saja, udaranya memang sejuk di sini. Gua ini memang ideal untuk dijadikan tempat hunian. Udaranya tidak lembab dan letaknya tidak jauh dari sungai. Nah, di gua ini tahun 2003 ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia Flores. Tinggi badan fosil yang ditemukan 106 cm. Jenis kelaminnya perempuan. Umurnya diperkirakan antara 25 hingga 39 tahun. Total ada 7 Homo floresiensis yang ditemukan di Liang Bua ini. Temuan manusia kerdil inilah yang sering dikaitkan dengan keberadaan sejumlah penduduk bertubuh pendek di kampung Rampasasa. Gua ini kan kita menemukan tinggalan-tinggalan dari, kalau kita bagi jadi dua besar itu ya, yang atas itu tinggalan dari masa Holosen dan yang di bawah yang lebih tua itu dari masa Pleistosen. Nah di Pleistosen di sini juga ada 2 lapisan, yang agak atas dan yang lebih bawah. Yang lebih bawah itu tempat Homo floresiensis itu, sedangkan yang di atasnya itu lagi itu kita sudah mulai menemukan manusia modern. Berarti umur Homo floresiensis ini masih tua sekali, Pak. Ya, kita masih mencoba untuk melakukan
pertanggalan terus terhadap objek ini. Nanti suatu saat kalau sudah semuanya jelas, kita publikasikan. Homo floresiensis diperkirakan hidup lebih dari 10.000 tahun lalu. Volume otak hanya berkisar 420 cc. Volume otak manusia modern saat ini rata-rata 1.400 cc. Penemuan Homo floresiensis ini buat penasaran banyak orang. Kakak lihat, bule-bule banyak yang datang kemari juga toh. Mereka ingin tahu kebenaran penemuan Homo floresiensis ini. Bangga sekali saya jadi orang Manggarai, punya situs yang terkenal sampai ke mancanegara. Ini bukan pertama kali saya datang ke Liang Bua. Sudah beberapa kali saya antar pengunjung yang ingin lihat situs ini. Ini saya kasih lihat juga ruang-ruang di dalam Liang Bua. Biar kakak bisa bayangkan bagaimana Homo floresiensis dulu hidup di gua ini. Kalau yang ini ruangan tempat mereka tidur. Tapi sekarang sudah jadi sarang kelelawar. Aramu tempat toko na bro. Niki, ngasan Niki, kelelawar. Yang membuat situs ini penting karena Liang Bua punya lapisan sejarah yang lengkap dari berbagai masa. Dapat temuan apa saja, Pak? Ya, ini ada banyak sih kita. Makanya, selain Homo floresiensis, peneliti juga menemukan fosil stegodon atau gajah purba, tulang-tulang tikus besar, dan artefak-artefak. Ini Bekas pemakaian itu disebut retouch ya, atau juga sengaja dibikin. Ini kualitasnya sangat bagus karena ini sangat tajam. Penelitian tidak akan lancar tanpa tenaga dari masyarakat sekitar, mereka yang bantu ekskavasi atau penggalian ini. Cara mereka mencari benda-benda bersejarah sudah seperti arkeolog asli saja. Mereka sudah bisa membedakan mana yang fosil, mana yang bukan. Sejak situs ini dibuka, mereka belajar dari arkeolog langsung. Beberapa replika dan keterangan tentang penemuan di Liang Bua ini dirangkum di museum. Letaknya tidak jauh dari situs Liang Bua. Ini replika Homo floresiensis yang pertama ditemukan. Lewat situs Liang Bua dan museum ini, saya belajar banyak tentang sejarah kampung saya. Semua berubahkan di Pionipsa. Mga berdagu tenang, dian share lah mga kilon. Kurunana. Kuruha yang kin lihat bisa, caing ngasang mait. Dapat ngasang ijazah.
Onemai. Malam ini, Victoria Spajing pasti deg-degan. Soalnya, masa depannya baik atau buruk mau diramal ini malam. Minggu depan, dia mau merantau lanjutkan kuliah di luar kota. Jadi orang tuanya buatkan pesta anak sekolah ini malam. Pesta anak sekolah tradisi di kampung kami. Kalau sudah musim kelulusan anak sekolah, tiap malam selalu saja ada yang buat pesta. Kalau semua anggota keluarga sudah kumpul, acara baru boleh mulai. Bukan hanya keluarga inti. Leluhur kami juga kami undang, supaya mereka kasih restu buat acara ini. Sudah pastilah, acara diawali dengan minum moke. Ini minuman tradisional kami. Tidak boleh ketinggalan di setiap acara adat. Tidak afdol nanti acaranya toh. Meramalnya harus pakai seekor ayam. Ayam ini yang dijadikan kurban. Yang meramal cuma bisa kepala adat. Sebelum disembeli, ayamnya harus dibacakan doa-doa dulu. Kami dapat ngasang ijazah itu ngasang. Setelah dipotong, ayam yang dikurbankan tadi lalu dilihat kondisi di dalamnya. Kalau bagus, ya berarti bagus juga nasib yang diramal. Tapi kalau kondisinya tidak bagus, wah, itu yang paling ditakutkan. Artinya, nasib yang diramal masa depannya tidak bagus. Tapi untunglah, hasil ramalannya ternyata baik. Pesta adat ini juga jadi ajang buat kumpulkan uang. Uang nanti dipakai buat tambahan si anak pergi merantau. Jadi bisa meringankan bebannya toh. Kompak-kompak ya orang-orang di sini. Tak hanya tradisi unik yang dimiliki kampung saya, alamnya juga unik. Di Kabupaten Manggarai Timur, ada Danau Lotus atau teratai raksasa terbesar kedua di dunia. Ini dia kakak danaunya, Danau Rana Tojong. Danau ini letaknya persis sebelahan sama sawah warga. Biasanya mekar bulan April sampai Juni. Kakak lihat toh? Lotusnya besar sekali, lebih tinggi dari orang. Danau ini usianya sudah ratusan tahun dan luasnya, sampai 2,5 hektar. Kata peneliti, danau ini langka, hanya ditemukan di 3 tempat di dunia, yaitu India, Australia, dan di sini. Ini yang paling ditunggu-tunggu orang di sini. Lotus ini punya biji yang masak kalau sudah lewat masa mekar. Orang di sini suka sekali dengan biji lotus, apalagi anak-anak. Makanya kalau sudah lewat masa mekar, mereka suka cari dan petik biji lotus. Ya, Seperti ini biji lotusnya. Biji lotus ini nantinya buat dimakan.
Orang sini bilang makan biji lotus bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Soalnya biji ini punya kandungan protein yang tinggi. Tambah. Rasanya itu seperti kacang tanah. Bisa dimasak dulu. Tapi orang sini sudah biasa makan biji lotus mentah. Tapi yang paling nikmat ya dimakan sama-sama macam ini. Hehehe. Asik ya. Ini cerita dari kampung saya. Kampung yang selalu membuat saya rindu. Saya bangga jadi orang Manggarai. Ingin rasanya terus menjaga alam dan budayanya untuk generasi mendatang. Indonesia bagus.